Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sorotan Dunia hadir kembali menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Dewi Manik, simak informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Hakim Federal William Fitzpatrick yang memerintahkan jaksa untuk menyerahkan seluruh dokumen dan bukti penyelidikan kepada pengacara James Comey dalam kasus kriminal terhadap mantan Direktur FBI. Hakim menegaskan bahwa proses hukum kasus Comey sangat tidak biasa. Pihak jaksa diperintahkan untuk menyerahkan materi grand jury dan dokumen dari penyelidikan 2019-2020, termasuk dari Daniel Richtman, seorang profesor hukum yang merupakan teman dekat Comey. Comey yang didakwa berbohong di hadapan Senate Judiciary Committee menegaskan dirinya tidak bersalah dan menyebut proses ini sebagai prosekusi vindikatif atas arahan Presiden Trump. Pengacara Comey mengeluhkan mereka belum mendapat akses penuh terhadap seluruh bukti, termasuk informasi privilege dari Richtman. Hakim menegaskan semua dokumen harus segera diserahkan. Sedangkan Departemen Keadilan bersikukuh, tweet atau pernyataan Presiden Trump di media sosial bukan alasan untuk membatalkan dakwaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Federal Amerika Serikat melalui FAA atau Federal Aviation Administration memerintahkan maskapai untuk mengurangi sekitar 10% penerbangan di 40 bandara terbesar di negara ini. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pengendali lalu lintas udara saat government shutdown dan memastikan keselamatan penumpang. Pengurangan penerbangan dianggarkan mulai berlaku pada hari Jumat dan penumpang disarankan untuk segera memeriksa status penerbangan mereka dengan maskapai. FAA menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan darurat untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, mengingat pengendali lalu lintas udara di seluruh negara sedang terbatas akibat government shutdown. 40 bandara terdampak meliputi wilayah strategis di Amerika Serikat, dari pesisir barat hingga timur, dan termasuk beberapa bandara paling ramai. FAA menekankan bahwa pengurangan ini adalah untuk mempertahankan standar keselamatan dan maskapai sudah dihimbau untuk menyesuaikan jadwal penerbangan. Penumpang diharapkan menghubungi maskapai atau mengunduh aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pemotongan penerbangan. Keputusan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap jadwal penerbangan selama government shutdown berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan pemerintah Presiden Donald Trump untuk menegakkan kebijakan yang melanggar orang transgender dan non-binary memilih penanda jenis kelamin di paspor sesuai identitas gender mereka. Keputusan ini menjadi kemenangan terbaru bagi pemerintah Trump di bidang hak sipil. Dalam putusan singkat tanpa tanda tangan, mayoritas konservatif di Mahkamah Agung menyatakan bahwa penampilan jenis kelamin saat lahir dalam paspor bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan fakta historis yang dicantumkan secara administratif. Keputusan ini membatalkan perintah pengadilan rendah yang sebelumnya mengizinkan pemilik paspor untuk memilih penanda L, P, atau X sesuai identitas gender mereka. 3 hakim liberal menyatakan perbedaan pendapat dengan menilai kebijakan ini membuat komunitas transgender semakin rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Kasus ini berasal dari gugatan warga transgender dan non-binary yang melaporkan pengalaman diperiksa, diintimidasi, dan dituduh memalsukan dokumen saat melintas keamanan bandara karena perbedaan antara identitas mereka dan data di paspor. Putusan ini merupakan salah satu dari hampir 20 kasus di mana Mahkamah Agung memberi kemenangan cepat kepada pemerintah Trump dalam kebijakan-kebijakan yang dinilai konservatif, termasuk larangan bagi orang transgender untuk berdinasti militer. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan menghelat Sawala Budaya Sinergi Penguatan Diplomasi Budaya Indonesia di Museum Nasional Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadly Zon mendorong para duta besar untuk turut bersinergi dan reaktif atas potensi budaya di setiap negara sesuai Undang-Undang Dasar Pasal 32 Ayat 1. Bertempat di Museum Nasional Jakarta, Sawala Budaya digelar oleh Kementerian Kebudayaan bersama sejumlah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk memperkuat sinergi diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah global. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menyampaikan pentingnya untuk memajukan kebudayaan sebagai soft power masa kini dengan menggunakan kemampuan mega diversity sebagai national treasure Indonesia. Tahu bahwa budaya ini adalah soft power. Sebagai soft power, saya kira sudah banyak digunakan, dipakai oleh negara-negara maju jauh lebih awal.
Ya, Amerika Serikat itu dengan Hollywood sudah dari puluhan tahun lalu, mungkin udah hampir 100 tahun yang lalu. Kalau Korea itu memakai Korean Hallyu, Korean Waves. Nah, kita juga ke depan tentu dengan potensi budaya kita yang luar biasa ini, kita ingin menjadi Indonesian Waves dalam budaya. Jadi kita berharap ada rumah-rumah budaya Indonesia, semakin banyak negara semakin bagus. Tapi yang kita prioritaskan sekarang ada 11 dulu. Kemarin saya menghadap Presiden, kita mengatakan bahwa kita ingin membangun Indonesian Cultural Center juga di Afrika Selatan yang dinamakan untuk Syekh Yusuf. Dan beliau juga sangat mendukung, bahkan akan membantu gitu langsung. Kita buat yang cukup besar, ya, Indonesian Cultural Center Syekh Yusuf di Cape Town di Afrika Selatan. Tentu kita harapkan ya di Malaysia dan di negara-negara yang bapak-bapak dan ibu-ibu wakili, saya kira kita harapkan ada Indonesian Cultural Center. Sawala budaya ini menjadi wahana utama untuk memperluas jejaring kerjasama antara Kemendikbud dengan perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pejabat pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah perahu penyelundupan narkoba di Pasifik Timur yang menewaskan 2 orang dan meningkatkan jumlah korban menjadi 66 sejak dimulainya kampanye militer pemerintahan Trump. Pejabat pertahanan Pete Hegseth mengkonfirmasi pada hari Selasa 3 November 2025 serangan mematikan terhadap sebuah kapal penyelundup narkoba di Pasifik Timur. Operasi ini menewaskan 2 orang di atas kapal, menambah daftar korban menjadi setidaknya 66 sejak pemerintahan Trump mulai meluncurkan serangan militer terhadap perahu-perahu penyelundup narkoba di wilayah Amerika Selatan. Hegseth menyebut bahwa serangan ini terjadi di hari yang sama dengan keberangkatan kapal induk USS Gerald R. Ford menuju Caribbean sebagai bagian dari perluasan kekuatan militer Amerika Serikat di Amerika Latin. Kapal induk ini akan bergabung dengan sejumlah pesawat, kapal perang, dan puluhan ribu pasukan yang telah diterjunkan di wilayah tersebut. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba, dengan mengklaim bahwa perahu-perahu tersebut dioperasikan oleh organisasi teroris asing, mendesak bahwa operasi militer ini adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dari narkoba. Hegseth menulis di media sosialnya bahwa pihaknya akan menelusuri dan menghancurkan setiap kapal yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Menghadapi tekanan dari anggota legislatif dari kedua pihak yang meminta penjelasan mengenai target yang dipilih dan dasar hukum untuk serangan ini, pemerintahan Amerika Serikat tetap bertahan pada alasan keamanan nasional. Sementara itu, pimpinan PBB Volker Turk meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan dan mencegah pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang di atas kapal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, terjadi kebakaran disertai ledakan di toko serba ada Waldos di Hermosillo, Meksiko, dan 23 orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden tersebut. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan duka cita terdalam dan menginstruksi tim untuk membantu keluarga korban. Kebakaran dan ledakan tersebut diduga bermula dari transformator di toko Waldos. Penyelidik menyatakan banyak korban meninggal karena terhirup gas toksis yang muncul dari api dengan sejumlah orang terperangkap di dalam gedung. Foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan api besar membakar seluruh toko dengan orang-orang terjepit dan beberapa korban terlihat terluka di sekitar area. Satu video menunjukkan seorang pria terbakar di pintu masuk toko, sementara petugas kebakaran berusaha memadamkan api. 6 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 12 lainnya mendapat perawatan darurat. Toko Waldos menyatakan duka cita dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu korban dan keluarga mereka. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan kesiapan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung dan menginstruksikan Sekretaris Dalam Negeri untuk membentuk tim khusus membantu keluarga korban dan yang terluka. Warga Hermosillo terkejut dan berduka atas tragedi tersebut. Banyak orang mempertanyakan tingkat keamanan dan ketertiban di tempat umum serta langkah-langkah penanggulangan kebakaran di masa depan. Tragedi ini menandai salah satu kebakaran dan ledakan terburuk di Meksiko Barat Laut tahun ini, meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi penegakan migrasi besar-besaran di kota Chicago, Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dan gugatan hukum dari warga serta organisasi hak asasi manusia.
Komandan Pasukan Border Patrol Gregory Bovino yang memimpin langsung penertiban ini membela taktik agresif yang digunakan pasukannya termasuk penggunaan gas kimia dan serangan udara menggunakan helikopter. Sejak operasi Midway Blitz diluncurkan pada bulan September, lebih dari 3.200 orang ditangkap karena dugaan pelanggaran imigrasi di Chicago dan sekitarnya. Operasi ini diawali dengan penangkapan skala kecil di komunitas Latino dan imigran, namun lambat laun meluas hingga menjangkau wilayah subur dan bahkan menyebar ke negara bagian Indiana. Bovino menegaskan bahwa pendekatan keras diperlukan untuk menanggapi apa yang ia sebut sebagai invasi kriminal. Dia membandingkan petugasnya dengan polisi yang berjaga di tiap blok kota, namun dengan misi menangkal masuknya imigran tanpa izin. Beberapa tindakan lapangan yang dilakukan termasuk penggunaan gas kimia saat penggerebekan dan operasi udara menggunakan helikopter untuk mengepung sebuah gedung apartemen yang diduga menyembunyikan puluhan imigran. Banyak warga yang mengaku trauma dan lembaga advokasi imigran telah menggugah CBP secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Pada saat yang sama, Presiden Trump melalui platform media sosialnya mengapresiasi kepemimpinan Bovino, menyebutnya sebagai pahlawan perbatasan yang berani mengambil resiko. Senada dengan hal tersebut, beberapa tokoh Partai Republik menilai operasi ini sebagai langkah tegas untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Namun di pihak lain, para pembela HAM menilai taktik tersebut berlebihan dan berpotensi melanggar hak sipil. Wali Kota Chicago dan sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat menyerukan investigasi terhadap cara kerja CBP dan akuntabilitas komandan di lapangan. Hingga kini operasi Midway Blitz masih berlanjut dengan pergantian tim baru dari Los Angeles untuk menggantikan pasukan yang telah bertugas selama 2 bulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Hindu berkumpul di Prayaraj, Uttar Pradesh untuk merayakan Kartik Purnima yang bertepatan dengan Festival Suci Dev Diwali. Dan ritual ini dianggap membawa kesucian dan berkah dari Dewa-Dewi melalui penyalaan lampu minyak serta mandi suci di Sungai Ganges. Ribuan umat Hindu di Prayagraj, Uttar Pradesh memadati tepian Sungai Ganges untuk merayakan Kartik Purnima yang bertepatan dengan perayaan Dev Diwali 15 hari setelah Festival Diwali. Dalam suasana hikmat dan juga penuh warna, umat Hindu melakukan ritual tradisional, menyalakan lampu minyak dan juga lilin, serta melakukan mandi suci yang dikenal dengan sebutan snan. Umat Hindu meyakini mandi suci di Sungai Ganges dapat menyucikan jiwa dan juga menghapus dosa. Mereka juga mengapungkan lampu di atas air sebagai lambang doa dan harapan. Festival Dev Diwali sendiri dirayakan secara khusus di Banaras dengan ibadah kepada Dewa-Dewi dan penyalaan ribuan lampu di tepian sungai. Diwali dan Dev Diwali merupakan dua di antara perayaan agama Hindu terbesar di dunia, yang ditandai dengan cahaya lampu minyak, bunga, dan juga kemeriahan kemilau warna. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi. Kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Senat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik menolak RUU yang akan membatasi kekuasaan Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan militer ke Venezuela tanpa izin Kongres. Dan keputusan ini memberikan Presiden ruang gerak hukum yang lebih besar untuk menggunakan kekuatan militer di wilayah Karibia. Hasil pemungutan suara di Senat berakhir tipis, 51 menolak dan 49 mendukung. Hanya dua senator Republik, Rand Paul dari Kentucky dan juga Lisa Murkowski dari Alaska, yang memilih seirama dengan Partai Demokrat. Resolusi tersebut mengatur Presiden harus mendapat persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan militer ke Venezuela di tengah kekhawatiran eskalasi konflik di Karibia. Namun Republikan menilai pembatasan tersebut akan melemahkan posisi Amerika Serikat dan menghambat tindakan cepat terhadap ancaman narkoba. Administrasi Trump telah meningkatkan aktivitas militer di perairan Karibia, termasuk penyerangan
penyerangan kapal yang diduga menyelundupkan narkoba, serta penempatan kapal induk canggih. Kampanye ini telah menyebabkan 69 korban tewas dalam 17 serangan terkonfirmasi. Tokoh Demokrat seperti Senator Adam Schiff menilai aksi militer tersebut bisa menjadi upaya perubahan rezim dan menegaskan Kongres harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Ditolaknya resolusi ini membuat Presiden Trump tetap memiliki ruang gerak penuh untuk melanjutkan pembangunan kekuatan naval di Karibia. Keputusan Senat ini memicu debat luas terkait dengan batasan kekuasaan eksekutif dalam urusan perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah negara bagian Maryland menggugat administrasi Presiden Donald Trump atas keputusan membatalkan pembangunan markas baru FBI di Greenbelt, Maryland. Gubernur Wes Moore menyebut keputusan untuk memindahkan lokasi ke gedung Ronald Reagan di Washington DC sebagai langkah yang melanggar hukum dan merugikan ekonomi warga Maryland. Dalam konferensi pers bersama dengan pejabat Maryland, Gubernur Wes Moore menyatakan gedung Reagan terlalu tua, terlalu kecil dan tidak aman untuk menjadi markas baru FBI. Ia menilai administrasi Trump telah menyingkirkan proses perencanaan dan seleksi yang sudah ditetapkan di era pemerintahan Biden. Jaksa Agung Maryland, Anthony Brown, menuduh bahwa administrasi Trump melanggar hukum federal dengan mengabaikan arahan Kongres dan mengalokasikan ulang lebih dari $1 miliar dana untuk proyek Greenbelt. Dalam gugatannya, Maryland juga meminta pengadilan untuk menghentikan pemilihan gedung Reagan dan mencegah pengalihan dana yang sudah disetujui Kongres. Dua senator Maryland, Chris Van Hollen dan juga Angela, mengecap keputusan tersebut menyebut Greenbelt sebagai lokasi yang paling memenuhi kebutuhan keamanan dan misi FBI. Pemerintahan Kabupaten Prince George menyatakan bahwa pembangunan di Greenbelt akan menjadi proyek ekonomi terbesar di sejarah wilayahnya, menciptakan lebih dari 7.500 lapangan kerja dan manfaat hingga $4 miliar. Saat ini markas FBI masih berada di gedung J. Edgar Hoover di Pennsylvania Avenue yang sudah hampir 50 tahun dikritik tidak layak huni. Pihak FBI dan juga GSA berdalih pemindahan markas ke gedung Reagan akan menghemat waktu dan biaya pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana longsor di Rift Valley, Kenya menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan lain belum ditemukan. Upaya penyelamatan terus dilakukan namun terhambat banjir bandang dan jalan yang putus. Pemerintah Kenya menggerakkan militer dan pesawat untuk membantu evakuasi dan mengirim bantuan ke lokasi terdampak. Empat jenazah kembali ditemukan dalam operasi penyelamatan terbaru, menambah total korban tewas menjadi 26 orang. Menteri Dalam Negeri Kenya, Kipchumba Murkomen, menyatakan pemerintah telah meningkatkan operasi penyelamatan dengan mengerahkan 4 pesawat militer untuk menjangkau area yang terputus. Hujan deras di sejumlah wilayah Kenya memicu banjir dan memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah akan mengirim suplai darurat untuk 15 sekolah yang terisolasi dan memastikan soal ujian nasional tetap sampai ke siswa terdampak. Murkomen menegaskan pemerintah akan menanggung biaya medis untuk 30 orang yang luka serta mempercepat relokasi warga yang kehilangan rumah. Sementara itu, manajer regional Kenya Red Cross, Oscar Okum, mengingatkan warga untuk meninggalkan area beresiko dan pindah ke tempat aman. Perkembangan ini menunjukkan ancaman longsor di Rift Valley masih berlanjut dan juga menguji keselamatan serta mata pencaharian warga setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Gunung Api El Reventador di Ekuador yang menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Status waspada orange ditetapkan pemerintah setempat untuk mengantisipasi potensi letusan lebih besar. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan status waspada orange dan mengaktifkan mekanisme pencegahan darurat. Dalam rekaman yang diambil pada Senin 3 November 2025, terlihat gunung mengeluarkan semburan asap tebal atau fumarola. Sejumlah wisatawan yang berada di kawasan Napo turut menyaksikan peristiwa tersebut. Lembaga Geologi IJEP melaporkan peningkatan aktivitas di permukaan gunung serta risiko terbentuknya lumpur vulkanik akibat hujan yang mengalirkan abu dan material ke sungai sekitarnya. Lembaga tersebut juga meningkatkan pemantauan di wilayah Chaco Canton dan sekitarnya yang berada di lereng tenggara gunung. Gunung El Reventador terakhir kali mengalami erupsi besar pada tahun 2002. Ledakan saat itu menyebabkan dampak hingga ke ibu kota Quito, sehingga pemantauan terhadap gunung ini terus menjadi perhatian nasional Ekuador. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Taifun Kalmegi yang menerjang wilayah Filipina Tengah menyebabkan tanah longsor parah di kota Cebu. Sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat hujan deras dan angin kencang. Tanah longsor melanda wilayah Cebu pada Selasa 4 November 2025 setelah Taifun Kalmegi menerjang Filipina Tengah dan menyebabkan kerusakan luas.
Warga berupaya membersihkan jalan yang tertutup lumpur dan batu, sementara arus banjir masih deras melintasi permukiman. Rumah dan kendaraan mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan di sejumlah titik. Pihak pemerintah setempat menyebut dampak terparah terjadi akibat tanah longsor, sehingga membutuhkan bantuan dan alat berat untuk pembersihan jalan. Warga juga melaporkan angin kencang dan hujan deras terjadi sepanjang malam, bahkan beberapa pohon tumbang dan menimpa atap rumah penduduk. Laporan terbaru menyebutkan sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga telah dievakuasi ke tempat aman. Taifun Kalmaigi mendarat di Silago, Provinsi Southern Leyte dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Topan ini menjadi yang ke-20 melanda Filipina sepanjang tahun ini. Negara yang rentan terhadap bencana alam termasuk letusan gunung api dan gempa bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri upacara peringatan Hari Persatuan Nasional di lapangan merah Moskow. Dalam acara tersebut, Putin meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rusia, Dmitry Poroshenko dan Kuzma Minin. Presiden Rusia Vladimir Putin meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rusia, Dmitry Poroshenko dan Kuzma Minin yang memimpin pemberontakan rakyat pada tahun 1612 untuk mengakhiri penjajahan Polandia atas Moskow. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan Hari Persatuan Nasional di Lapangan Merah pada Selasa 4 November 2025. Rekaman menunjukkan Putin mengikuti upacara tersebut didampingi perwakilan dari berbagai tokoh agama, termasuk Patriark Kirill dari Moskow dan seluruh Rusia, serta Kepala Tradisional Buddhist Sangha of Rusia, Pandito Habbo Lama ke-24. Putin juga bertemu dengan anggota organisasi publik dan relawan muda. Hari Persatuan Nasional diperingati di Rusia setiap 4 November sejak tahun 2005 untuk memperingati kemenangan atas pasukan penjajah Polandia pada tahun 1612. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Israel diguncang skandal besar setelah penasihat hukum tertinggi militer Mayor Jenderal Yevat Tomer Yerusalmi mendadak mengundurkan diri, hilang secara misterius dan kini ditahan oleh pihak berwenang. Kasus ini menggemparkan pemerintah dan militer setelah serangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam beberapa hari. Peristiwa ini bermula dari pengakuan terbuka Tomer Yerusalmi bahwa ia menyetujui keberedaran sebuah video pengawasan yang menunjukkan dugaan penyiksaan seorang tahanan Palestina oleh prajurit Israel di sebuah penjara militer yang terkenal buruk. Video tersebut menunjukkan sebagian dari insiden penyerangan dan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Menurut Tomer Yerusalmi, tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan militer. Namun tindakannya malah memicu kemarahan para pemimpin politik garis keras dan mendorongnya untuk mengundurkan diri pekan lalu. Setelah mengajukan pengunduran diri, Tomer Yerusalmi dilaporkan meninggalkan catatan misterius untuk keluarga dan mobilnya ditemukan di dekat pantai Tel Aviv. Peristiwa ini memicu kekhawatiran akan upaya bunuh diri dan membuat militer Israel mengerahkan drone pengintai untuk mencarinya. Mantan penasehat hukum itu akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup di tepi pantai dan kemudian dibawa ke tahanan militer untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran hukum dan keamanan. Insiden ini membuka perdebatan baru di Israel tentang akuntabilitas militer, transparansi penegakan hukum, serta tekanan politik terhadap para pejabat yang berusaha mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza akhirnya kembali ke kampus. Hal ini terjadi setelah Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang membuka jalan bagi pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza mulai kembali ke kampus secara bertahap. Rekaman pada Selasa 4 November 2025 menunjukkan para mahasiswa mendaftarkan diri untuk tahun ajaran baru di tengah kondisi bangunan yang masih rusak parah. Staf universitas menjelaskan bahwa pembelajaran akan dimulai dari gedung kecil yang telah diperbaiki, yaitu Gedung Irada. Pihak kampus mulai menerima mahasiswa baru untuk bimbingan dan pemilihan jurusan. Sementara kuliah akan dimulai secara daring pada Sabtu 8 November 2025 mendatang dan secara bertahap akan berpindah ke pembelajaran tatap muka pada akhir November. Para mahasiswa mengungkapkan rasa sedih melihat kerusakan besar pada kampus, namun merasa lega dapat kembali belajar secara langsung. Mereka mengaku bahagia karena kesempatan untuk belajar tatap muka kembali terbuka.
Menurut kantor berita Palestina Wafa, sejak serangan Israel ke Gaza dan tepi barat pada 7 Oktober 2023, lebih dari 20.000 mahasiswa tewas dan 31.000 lainnya terluka. Lebih dari 2.000 guru dan staf administrasi juga menjadi korban, serta puluhan sekolah dan universitas hancur, termasuk 179 sekolah negeri dan 63 gedung kampus di Gaza. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Perjanjian tersebut meliputi penghentian serangan, pembebasan semua sandera hidup maupun jenazah, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional memakamkan 24 jenazah warga Palestina tak teridentifikasi di makam Deir al-Balah. Dan pemakaman tersebut dilaksanakan setelah jenazah-jenazah tersebut diserahkan oleh Israel yang merupakan bagian dari kesepakatan damai antara Israel dan Hamas yang baru-baru ini ditandatangani. Rekaman video pada Rabu 5 November 2025 menunjukkan sebuah truk dan juga kendaraan ICRC tiba di pemakaman Deir al-Balah di wilayah tengah Gaza. Tim kemudian meletakkan jenazah di liang-liang lahat dan melakukan sholat jenazah bersama. Letnan Kolonel Muhammad Abu Samala dari Pertahanan Sipil Gaza membenarkan bahwa 24 jenazah tak teridentifikasi telah dimakamkan. Dirinya juga menjelaskan seluruhnya sempat disimpan di Rumah Sakit Nasser selama sepekan namun belum dapat dikenali oleh otoritas kesehatan. Abu Samala menambahkan ini merupakan keempat kalinya pemakaman seperti ini dilakukan di makam tersebut. Dengan total 120 jenazah tak teridentifikasi yang sudah dimakamkan di Deir al-Balah. Dalam pernyataan resmi pada Rabu 5 November 2025, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan dari 284 jenazah yang diserahkan Israel baru 84 yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu perjanjian damai antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Kesepakatan tersebut meliputi penghentian total serangan, pembebasan seluruh sandera baik yang hidup maupun meninggal, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Presiden Fiji Ratu Keikama Tawakecolati Lalabavalu di Abu Dhabi. Dan pertemuan ini membahas upaya memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang pembangunan dan investasi. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima Presiden Fiji Ratu Keikama dalam kunjungan resmi di Abu Dhabi pada Rabu 5 November 2025. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut rekan sejawatnya dari Fiji dan juga menggelar pertemuan yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas langkah untuk meningkatkan kerjasama antar negara serta mendorong upaya pembangunan bersama. Kedua presiden menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama dalam bidang pembangunan investasi dan juga pembukaan peluang baru yang dapat mendukung pertumbuhan bersama. Mereka juga membahas sejumlah isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta menekankan pentingnya mendorong perdamaian dan stabilitas global demi kesejahteraan seluruh negara. Pertemuan juga membahas inisiatif UEA untuk mendukung proyek energi terbarukan di negara-negara Pasifik melalui dana kemitraan untuk energi terbarukan yang diluncurkan sejak tahun 2013. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemilih di negara bagian California menyetujui usulan untuk mengubah batas daerah pemilihan DPR Amerika Serikat, memberikan kemenangan strategis bagi Partai Demokrat dalam perebutan kontrol majelis rendah pada pemilu 2026 mendatang. Usulan tersebut dikenal sebagai Proposisi 50, memberikan peluang bagi Demokrat untuk merebut hingga 5 kursi tambahan, mengimbangi langkah Partai Republik di Texas yang melakukan hal serupa untuk menambah penguasaan kursi di DPR. Keputusan pemilih California menjadi kemenangan politik penting bagi Gubernur Gavin Newsom. Proposisi 50 dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi Partai Demokrat sekaligus membatasi pengaruh politik Donald Trump dan Partai Republik di tingkat nasional. Dalam konferensi pers di Sacramento, Newsom juga sempat menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai bagian dari gelombang penolakan nasional terhadap Trump, yang juga terlihat dari kenaikan gubernur-gubernur Demokrat di New Jersey dan juga Virginia. Namun ia mengingatkan pertarungan sesungguhnya akan terjadi pada 2026 saat pemilu tengah periode menentukan siapa yang menguasai DPR Amerika Serikat.
Newsom menegaskan jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, mereka dapat mengakhiri presidensi Donald Trump. Ia menyebut tahun 2026 sebagai garis terang penentu masa depan demokrasi Amerika. Langkah California ini terjadi setelah Texas atas dorongan Trump mengubah peta pemilihan untuk menambah 5 kursi Republik. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari mantan Presiden Barack Obama yang dalam sejumlah iklan menyuruhkan pemilihan untuk menghentikan upaya Republik mencuri kursi Kongres dan menguasai pemerintah. Namun tak semua pihak setuju. Mantan Gubernur Republik Arnold menolak proposal ini, menyebutnya sebagai langkah yang mengambil kekuasaan dari rakyat. Menurutnya melawan Trump tidak bisa dengan meniru gaya politiknya. Sejumlah pemilih Republik California juga menyatakan penolakan, mengatakan mereka tak ingin negara bagian semakin biru. Dengan hasil ini, Partai Demokrat memiliki keunggulan strategis dalam upaya untuk merebut kembali DPR Amerika Serikat. Kemenangan di California dianggap sebagai pemanasan menuju pertempuran nasional yang akan menentukan nasib Presiden Trump di tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh senior partai Gyeongnam yang wafat pada usia 97 tahun. Kim Jong-nam merupakan sosok penting dalam struktur pemerintahan Korea Utara dan selama 2 dekade menjabat sebagai presiden Presidium Majelis Rakyat tertinggi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mantan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Kim Yong-nam. Dalam foto yang dirilis kantor berita resmi KCNA, Kim berdiri di depan peti Kim Yong-nam untuk menunjukkan rasa dukanya. Kim Yong-nam wafat pada Senin 3 November 2025 karena komplikasi. Selama menjabat dari tahun 1998 hingga 2019, ia dikenal sebagai figur kepala negara secara seremonial dan dipandang sebagai diplomat senior yang mewakili Korea Utara di berbagai forum internasional. Pada 2018, Kim Yong-nam juga tercatat sebagai pejabat tinggi terakhir Korea Utara yang berkunjung ke Korea Selatan. Ia datang bersama Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un, untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Pyeongchang. Upacara pemakaman negara akan digelar pada Kamis 6 November 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja tewas setelah 11 jam terperangkap di bawah puing-puing menara abad pertengahan di Roma, Italia. Menara Torre dei Conti sebagian roboh saat pekerjaan renovasi sedang berlangsung di tengah kota. Tim penyelamat Italia bekerja hingga larut malam untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap di dalam menara Torre dei Conti. Korban warga Rumania bernama Octav Stroici berhasil dievakuasi namun meninggal akibat cedera parah. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan bela sungkawa. Pemerintah Rumania juga mengonfirmasi identitas korban dan mengapresiasi kerja tim penyelamat. Menara Torre dei Conti dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Innocent III dan telah berulang kali mengalami kerusakan akibat gempa dan waktu. Ratusan turis menyaksikan proses penyelamatan yang rumit dan berbahaya saat bagian menara kembali runtuh dan mengeluarkan debu tebal. 3 pekerja lain selamat, sementara seorang pekerja berusia 64 tahun masih kritis. Menara saat ini sedang direnovasi dengan anggaran 6,9 juta euro untuk proyek restorasi dan pembuatan museum baru. Kejaksaan Roma telah memulai penyelidikan atas dugaan kelalaian dalam proses renovasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa dari FBI yang melanjutkan pemecatan agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan upaya Presiden Trump mengubah hasil pemilu 2020. Pemecatan terbaru tetap berjalan meski ada upaya untuk menghentikannya dan memicu kontroversi internal di dalam FBI.
FBI melanjutkan tindakan pemecatan terhadap agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk mengubah hasil pemilihan umum 2020. Sumber yang terlibat dalam proses ini menyebut pemecatan sempat ditangguhkan setelah muncul kekhawatiran dari Jeanine Pirro, pengacara Departemen Keadilan di Washington, terkait legalitas keputusan tersebut. Namun para agen akhirnya kembali dipecat pada hari Selasa meski alasan final keputusan belum dijelaskan. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi politik di bawah Direktur FBI Cass Patel yang telah menyingkirkan sejumlah pejabat tinggi dan agen yang terlibat dalam penyelidikan yang membuat pemerintahan Trump marah. 3 pejabat FBI yang dipecat sebelumnya bahkan menggugat Patel pada bulan September, menilai ia membawa kepentingan politik ke dalam proses penegakan hukum. FBI Agent Association menilai langkah ini sebagai bentuk retaliasi dan menegaskan bahwa penegakan hukum yang sah tidak semestinya dijadikan alasan pemecatan. Situasi ini juga memicu ketegangan politik baru terutama di kalangan Partai Republik yang menuduh Departemen Keadilan dan FBI mempolitisasi hukum untuk menyerang tokoh konservatif seperti Trump. Sementara itu agen-agen yang diberhentikan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam penyelidikan yang dinilai tergesa-gesa dan syarat tekanan politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Tanzania turun ke jalan untuk hari kedua demonstrasi pasca pemilu. Pemerintah menanggapi dengan memutus akses internet, memberlakukan jam malam, dan menurunkan militer untuk mengendalikan situasi. Protes meledak pasca pemilu, di mana Presiden Samia Suluhu Hassan dari partai berkuasa CCM meraih 96,99% suara dalam hitungan awal. Sementara 2 kandidat dari partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu, memicu kemarahan publik. Situasi pun berubah kacau saat protes meluas. Massa dilaporkan membakar bus dan stasiun bensin, menyerang pos polisi, serta merusak tempat pemungutan suara. Militer dan polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan, mendirikan pos penjagaan di berbagai titik. Pemerintah juga meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk membatasi pergerakan warga. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan mencoba menembus barikade menuju bandara utama, namun digagalkan petugas. Sementara itu di Namanga, wilayah perbatasan dengan Kenya, massa membakar ban di jalan. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Amnesty International menuntut penyelidikan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kargo milik UPS meledak dalam bola api raksasa saat lepas landas di Bandara Internasional Louisville, Muhammad Ali, Kentucky. 7 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Pesawat kargo McDonnell Douglas MD-11 milik UPS jatuh meledak pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat ini sedang berangkat menuju Honolulu dari fasilitas utama UPS Worldport di Bandara Louisville, Muhammad Ali. Rekaman video menunjukkan api menyala di sayap kiri pesawat sebelum terjatuh dan meledak menjadi bola api besar. Ledakan itu juga merusak sebagian atap bangunan di ujung landasan pacu. Otoritas menyatakan 7 orang meninggal dunia, 4 diantaranya bukan penumpang, 11 orang lainnya mengalami luka serius. Status 3 awak pesawat masih belum dipastikan. Gubernur Kentucky Andy Beshear memperkirakan jumlah korban masih bisa bertambah. Pesawat yang diproduksi pada tahun 1991 ini memaksa UPS menghentikan sementara aktivitas penyortiran di Worldport, pusat logistik terbesar perusahaan, yang biasanya menangani lebih dari 400.000 paket per jam dengan 300 penerbangan setiap hari. Ledakan juga menghantam sejumlah usaha di sekitar area, termasuk Kentucky Petroleum Recycling dan toko suku cadang mobil. Bandara Louisville saat ini masih ditutup dan belum ada informasi kapan aktivitas penerbangan bisa dibuka kembali. Polisi Louisville masih melakukan pembersihan dan penanganan area yang dianggap berbahaya. Penyelidikan Badan Keselamatan Transportasi Nasional masih berlanjut. Sebanyak 28 penyelidik telah diterjunkan untuk menentukan penyebab kebakaran yang memicu tragedi ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump pamer capaian ekonomi dalam peringatan 1 tahun kemenangan pemilunya. Trump menyebut harga di Amerika Serikat kini lebih terjangkau dan menyatakan Amerika Serikat kini menjadi sorotan dan acuan bagi banyak negara lain di dunia.
Dalam forum yang dipadati eksekutif bisnis, atlet global, dan pemimpin politik di Kaseya Center Miami, Trump juga menyoroti pentingnya mengkomunikasikan keberhasilan kepada publik. Pidato Trump merupakan upaya signifikan untuk memberikan sisi positif pada ekonomi pada saat rakyat Amerika masih gelisah tentang biaya hidup dan keamanan finansial. Isu keterjangkauan dan ekonomi menjadi pusat kampanye pemilu dari New York hingga Virginia. Meski pidato Trump sering menyimpang dari topik, termasuk panggilan agar Afrika Selatan keluar dari kelompok G20, ia memastikan untuk menggarisbawahi apa yang ia anggap sebagai kesuksesan ekonomi. Trump juga menegaskan janjinya untuk menghapus 10 regulasi lama untuk setiap aturan baru yang diterbitkan, dan mengklaim target itu sudah terpenuhi dalam 9 bulan. Trump juga mengakui government shutdown ini yang sedang berlangsung dan berpengaruh ke ekonomi nasional menjadi faktor negatif bagi partainya. Trump juga menyebut bahwa perjalanan luar negerinya merupakan upaya kemerdekaan ketegangan dagang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta promosi proyek besar energi dan teknologi di Jepang yang akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Jepang mengambil langkah darurat dengan mengerahkan militer untuk mengendalikan lonjakan serangan beruang yang terus meneror warga di wilayah pegunungan prefektur Akita di Jepang Utara. Dan pengerahan itu dilakukan di tengah laporan harian tentang perjumpaan beruang hitam Asia dan beruang coklat yang berakhir mematikan. Sejak April 2025, lebih dari 100 orang terluka dan 12 orang tewas akibat serangan beruang di seluruh Jepang saat hewan tersebut mencari makan menuju masa hibernasi. Beruang terlihat dekat sekolah, stasiun kereta, supermarket, bahkan resor air panas. Peningkatan populasi beruang yang juga masuk ke area pemukiman ini terjadi di wilayah dengan populasi manusia yang menua dan menurun serta minimnya pemburu terlatih. Pemerintah memperkirakan populasi beruang di Jepang saat ini mencapai lebih dari 54.000 ekor. Karena terbatasnya tenaga ahli, Kementerian Pertahanan dan pemerintah prefektur Akita menandatangani kesepakatan untuk mengerahkan tentara. Tugas mereka antara lain memasang perangkap kotak dengan umpan makanan, mengangkut pemburu lokal, serta membantu menangani bangkai beruang yang ditemukan. Tentara tidak akan menggunakan senjata api untuk membunuh beruang. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Fumitoshi Sato mengatakan bahwa respon terhadap masalah beruang ini adalah masalah mendesak karena intrusi beruang terus meluas ke daerah pemukiman setiap hari. Operasi dimulai di daerah hutan kota Kazuno. Tentara berhelm putih mengenakan rompi anti peluru dan juga membawa semprotan beruang dan peluncur jaring, langsung memasang perangkap di dekat kebun buah. Takao Ikeda, seorang pengusaha kebun buah, mengaku hancur karena beruang telah menghabiskan lebih dari 200 apelnya yang siap untuk panen. Gubernur Akita Kenta Suzuki menyatakan bahwa pihak berwenang sudah dalam kondisi keputusan akibat kurangnya tenaga kerja. Meski demikian, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menegaskan bahwa bantuan tentara adalah misi sementara karena prioritas utama mereka adalah pertahanan nasional. Mengingat Angkatan Bela Diri Jepang juga mengalami kekurangan staf. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan perkembangan terkini perihal polemik paparan radiasi cesium-137 terhadap hasil laut di kawasan Cikande, Provinsi Banten. Pemerintah juga memastikan ekspor industri udang telah menggunakan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isyartini, menegaskan sejak akhir Oktober lalu, ekspor udang ke Amerika Serikat berhasil dilakukan Indonesia sejak polemik paparan radiasi cesium-137 di Cikande, Provinsi Banten terjadi. Isyartini memastikan industri udang asal Cikande telah bebas dari kontaminasi radioaktif C137. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengembalikan reputasi mengenai dunia ekspor udang bagi Amerika Serikat dengan melakukan komunikasi intens bersama para asosiasi pembeli udang serta pihak regulator di Amerika Serikat. Kita semua sudah bisa melewati isu cesium-137 yang 2-3 bulan terakhir ini istilahnya mendera di sektor udang, industri udang. Namun alhamdulillah sejak 31 Oktober kita sudah bisa lakukan ekspor perdana sehingga udang kita masih bisa udang kita sudah bisa kembali masuk ke pasar Amerika. Kalau kita mau mengembalikan reputasi, kita harus tunjukkan kalau sistem kita sudah robust, kita ini kuat ya. Kita SOP ini kita jaga dari hulu sampai hilir sampai dia berangkat ya. SOP kita jaga, kita sudah pastikan itu, kita sudah jamin bahwa sudah semuanya terbebas dari kontaminasi. Tentu nanti pasar akan
menerima dan semakin positif. Semakin banyak yang kita udah terima di sana masuk lolos, udah akan semakin baik lagi ya. Di samping kami juga melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi buyer di sana, kemudian terutama dengan regulator di sana untuk bisa memberikan pemahaman kepada pasar di sana bahwa Indonesia itu sudah comply. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Peru secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Keputusan diambil setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Betsy Chavez yang saat ini dituduh terlibat dalam upaya kudeta tahun 2022. Dan Peru menyebut langkah Meksiko sebagai tindakan tidak bersahabat dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Menteri Luar Negeri Peru Hugo de Zela mengumumkan pemutusan hubungan tersebut pada Senin 3 November 2025. Dalam konferensi pers, de Zela mengatakan bahwa keputusan Meksiko memberikan suaka politik kepada Chavez merupakan tindakan tidak bersahabat dan menambah tegangnya hubungan antar kedua negara. Kantor Presiden Peru, Jose Cherry, dalam pernyataannya menuduh pemerintah Meksiko telah berkali-kali campur tangan dalam urusan dalam negeri Peru sejak tahun 2022. Chavez dituduh terlibat dalam upaya pembubaran parlemen oleh Presiden saat itu Pedro Castillo. Ketika rencana itu gagal dan Castillo ditangkap, jaksa penuntut umum menuduh Chavez terlibat dalam tindak pidana pemberontakan dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Pemerintah Meksiko belum memberikan komentar resmi atas keputusan Peru. Namun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap Castillo, menyebutnya sebagai korban kudeta dan menuntut ia mendapatkan pengadilan yang adil. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan sejak kejatuhan Castillo pada Desember 2022, Meksiko berkali-kali melakukan intervensi yang dianggap tidak dapat diterima. Peru menegaskan mereka sudah berulang kali meminta penghormatan atas kedaulatan negara, namun sikap Meksiko disebut tetap tidak berubah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang melakukan kunjungan kerja ke PT Mitra Tani 27 di Jember pada Rabu 5 November 2025. Dan pemirsa, perusahaan ini merupakan salah satu produsen dan eksportir edamame terbesar di Indonesia. Komoditas ini terbukti mampu menembus pasar internasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat langsung proses pengelolaan edamame yang dilakukan dengan teknologi modern dan standar higienis yang ketat. Edamame sendiri merupakan komoditas non-karbohidrat yang kaya nutrisi, mengandung protein tinggi, dan mulai dilirik sebagai sumber pangan alternatif bernilai ekonomi tinggi. Produk ini telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. PT Mitra Tani 27 menjadi contoh kesuksesan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor. Melalui produksi yang terintegrasi, perusahaan ini mampu memberikan multiplier efek bagi petani lokal dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa edamame dapat menjadi bagian penting dalam visi ketahanan pangan nasional. Dengan inovasi dan teknologi, komoditas non-karbohidrat seperti edamame mampu memperkuat perekonomian sekaligus menjadi kebanggaan produk pangan Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih dengan informasi dari Baskonia yang berhasil meraih kemenangan ketiga beruntun di ajang Euroleague musim 2025-2026 setelah menggulung tamunya Virtus Bologna dengan skor akhir 87-76 pada pertandingan sengit di Fernando Buesa Arena. Menghadapi Virtus Bologna pada pekan ke-9, Baskonia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sejak awal. Mereka langsung menggebrak dengan keunggulan cepat 11-2 dan menutup kuarter pertama dengan selisih nyaman 23-14. Di bawah komando Timothée Luawu yang mencetak 16 poin, Baskonia sempat memperlebar keunggulan hingga 2 digit dan memimpin 46-34 saat jeda. Namun Virtus Bologna tak kenal menyerah, dipimpin oleh Salio Niang yang mengukir double-double dengan 18 poin dan 12 rebound. Tim asal Italia ini berhasil memperkecil ketinggalan secara dramatis hingga 58-57 di kuarter ketiga. Akan tetapi, Baskonia kembali panas. Mereka membalas dengan cetak 7 poin untuk memastikan keunggulan 65-57 memasuki 10 menit terakhir. Pada kuarter penentu,
Baskonia dengan cepat mendorong keunggulan mereka menjadi 75-59. Virtus sempat berusaha merapat skor hingga 78-70, namun Baskonia membalas dan mengamankan kemenangan. Kontribusi besar juga datang dari Hamidou Diallo dengan 14 poin dan 6 rebound. Kemenangan 87-76 ini mengukuhkan kebangkitan Baskonia dengan 3 kemenangan beruntun, memberi mereka harapan baru di tengah persaingan Euroleague yang sangat ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan pemerintah Presiden Donald Trump untuk menegakkan kebijakan yang melanggar orang transgender dan non-binary memilih penanda jenis kelamin di paspor sesuai identitas gender mereka. Keputusan ini menjadi kemenangan terbaru bagi pemerintah Trump di bidang hak sipil. Dalam putusan singkat tanpa tanda tangan, mayoritas konservatif di Mahkamah Agung menyatakan bahwa penampilan jenis kelamin saat lahir dalam paspor bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan fakta historis yang dicantumkan secara administratif. Keputusan ini membatalkan perintah pengadilan rendah yang sebelumnya mengizinkan pemilik paspor untuk memilih penanda L, P, atau X sesuai identitas gender mereka. 3 hakim liberal menyatakan perbedaan pendapat dengan menilai kebijakan ini membuat komunitas transgender semakin rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Kasus ini berasal dari gugatan warga transgender dan non-binary yang melaporkan pengalaman diperiksa, diintimidasi, dan dituduh memalsukan dokumen saat melintas keamanan bandara karena perbedaan antara identitas mereka dan data di paspor. Putusan ini merupakan salah satu dari hampir 20 kasus di mana Mahkamah Agung memberi kemenangan cepat kepada pemerintah Trump dalam kebijakan-kebijakan yang dinilai konservatif, termasuk larangan bagi orang transgender untuk berdinasti militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah federal Amerika Serikat melalui FAA atau Federal Aviation Administration memerintahkan maskapai untuk mengurangi sekitar 10% penerbangan di 40 bandara terbesar di negara ini. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pengendali lalu lintas udara saat government shutdown dan memastikan keselamatan penumpang. Pengurangan penerbangan dianggarkan mulai berlaku pada hari Jumat dan penumpang disarankan untuk segera memeriksa status penerbangan mereka dengan maskapai. FAA menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan darurat untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, mengingat pengendali lalu lintas udara di seluruh negara sedang terbatas akibat government shutdown. 40 bandara terdampak meliputi wilayah strategis di Amerika Serikat, dari pesisir barat hingga timur, dan termasuk beberapa bandara paling ramai. FAA menekankan bahwa pengurangan ini adalah untuk mempertahankan standar keselamatan dan maskapai sudah dihimbau untuk menyesuaikan jadwal penerbangan. Penumpang diharapkan menghubungi maskapai atau mengunduh aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pemotongan penerbangan. Keputusan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap jadwal penerbangan selama government shutdown berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia kali ini. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.